Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Salsabila dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dengan NIM 248820100006. Terima kasih kepada Bapak Saleh MPD selaku dosen pengampu mata kuliah sosial linguistik. Di sini saya akan mengumpul tugas akhir UAS sosial linguistik yang bertema penggunaan bahasa daerah versus bahasa Indonesia dalam keluarga. Di Indonesia dikenal sebagai negara multikultural dengan lebih dari 700 bahasa daerah yang digunakan oleh berbagai etnis di seluruh Nusantara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional diresmikan dalam Sumpah Pemuda pada tahun 1928 untuk mempersatukan bangsa yang beragam. Namun, dalam praktiknya penggunaan bahasa daerah masih sangat kuat, terutama di keluarga-keluarga yang tinggal di komunitas homogen etnis tertentu. Dalam keluarga, bahasa daerah sering digunakan untuk menjaga identitas budaya dan tradisi. Sementara itu, bahasa Indonesia digunakan untuk komunikasi lintas etnis dalam pendidikan formal dan aktivitas sehari-hari yang melibatkan masyarakat heterogen. Ketegangan antara pelestarian bahasa daerah dan dominasi bahasa Indonesia menciptakan fenomena linguistik yang menarik untuk dianalisis, terutama dalam konteks keluarga. Adapun relevansinya yaitu penggunaan bahasa daerah dan bahasa Indonesia dalam keluarga memiliki implikasi besar terhadap pelestarian budaya. Bahasa daerah merupakan media utama untuk mewariskan nilai-nilai tradisional, adat, dan cerita rakyat. Identitas nasional. Bahasa Indonesia menjadi alat untuk membangun identitas nasional yang inklusif. Yaitu selanjutnya ada pendidikan. Peralihan dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia mempengaruhi perkembangan bahasa anak-anak dalam lingkungan keluarga. Yaitu selanjutnya ada globalisasi. Modernisasi dan pengaruh globalisasi mengurangi penggunaan bahasa daerah dalam generasi muda. Mari kita lihat dari data statistik. Menurut data Badan Bahasa Kemdikbud pada tahun 2021, sekitar 11 bahasa daerah di Indonesia telah punah dan 25 lainnya terancam punah karena minimnya penutur, terutama di kalangan generasi muda. Sebuah survei di Sulawesi Selatan pada tahun 2019 menunjukkan bahwa hanya 42% keluarga Bugis menggunakan bahasa Bugis secara aktif di rumah. Sementara sisanya lebih dominan menggunakan bahasa Indonesia. Adapun beberapa contohnya yaitu dari keluarga Jawa dan dari keluarga Minangkabau. Dalam keluarga Jawa yang tinggal di pedesaan, bahasa Jawa masih digunakan sebagai bahasa utama. Tetapi dalam keluarga yang tinggal di perkotaan seperti Jakarta, penggunaan bahasa Jawa lebih jarang karena interaksi yang lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia. Contoh selanjutnya yaitu keluarga Minangkabau. Di Sumatera Barat, banyak keluarga yang tetap menggunakan bahasa Minang di rumah untuk berkomunikasi sehari-hari. Tetapi anak-anak sering bercampur menggunakan bahasa Indonesia dalam percakapan, terutama yang berkaitan dengan pendidikan. Selanjutnya yaitu interferensi fenomena, di mana unsur-unsur dari satu bahasa mempengaruhi penggunaan bahasa lain. Dalam konteks keluarga di Indonesia, interferensi antara bahasa daerah dan bahasa Indonesia sering terjadi dalam bentuk interferensi fonologi. Penutur bahasa Jawa cenderung menggunakan fonem O dan E ketika berbicara dalam bahasa Indonesia, seperti dalam kata soto menjadi soto. Interferensi morfologi. Penutur bahasa Minang dapat menambahkan imbuhan bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia, seperti memakan nasi menjadi memakan nasi. Selanjutnya yaitu interferensi sintaksis. Dalam bahasa Batak, struktur kalimat seperti sudah saya pergi ke pasar lebih lazim digunakan meskipun tidak sesuai dengan tata bahasa Indonesia baku. Yaitu selanjutnya ada interferensi leksikal. Anak-anak sering mencampurkan kosakata bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia, seperti dalam kalimat ibu aku lapar mau makan sambal ladu. Selanjutnya yaitu pergeseran bahasa. Dalam keluarga muda yang tinggal di kota besar, terdapat kecenderungan pergeseran bahasa atau juga bisa disebut language shift. Dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia, hal ini dipicu oleh urbanisasi.
keluarga pindah ke kota besar di mana penggunaan bahasa Indonesia lebih dominan. Yaitu selanjutnya ada stigma. Beberapa penutur merasa bahasa daerah kurang modern atau eksklusif sehingga beralih ke bahasa Indonesia. Selanjutnya ada pendidikan. Kurikulum sekolah lebih berorientasi pada bahasa Indonesia dan asing, sementara bahasa daerah kurang diajarkan. Baik, dapat disimpulkan bahwa penggunaan bahasa daerah dan bahasa Indonesia dalam keluarga merupakan cerminan dinamika sosial dan budaya di Indonesia. Meskipun bahasa daerah memainkan peran penting dalam menjaga identitas budaya, dominasi bahasa Indonesia sering menyebabkan interferensi dan pergeseran bahasa. Untuk mempertahankan keseimbangan, diperlukan kesadaran dari keluarga untuk tetap menggunakan bahasa daerah, sambil tetap menguasai bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Pemerintah juga dapat mendukung pelestarian ini melalui kebijakan pendidikan bilingual yang mendukung penggunaan bahasa daerah di sekolah. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.